Merayakan kemerdekaan tuh gak cuma dengan cara ikut lomba atau pesta rakyat aja kok. Yang paling penting sih bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu sendiri. Salah satunya bangga dan ikut mempertahankan identitas bangsa kita supaya nggak diklaim bangsa lain. Apalagi kalau kita bisa berinovasi supaya ciri khas yang melekat pada bangsa Indonesia nggak ketinggalan zaman. Ya udah deh, langsung saja yuk kita saksikan episode hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Di Indonesia, acara syukuran atau perayaan biasanya dilengkapi dengan tumpengan. Meskipun termasuk makanan tradisional, tumpeng juga bisa loh dikreasikan dengan tampilan yang berbeda. Contohnya tumpeng tart ini nih. Berbeda dengan tumpeng tradisional, nasi kuning ini dicetak berbentuk seperti tart. Istimewanya lagi, tumpeng tart ini menggunakan beras analog yang terbuat dari singkong dan jagung. Dibandingkan beras biasa, beras analog lebih sehat karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan kaya serat. Singkong dan jagung yang akan diolah menjadi beras sehat sebelumnya diproses terlebih dahulu menjadi tepung. Tepung tapioka banyak mengandung nutrisi dan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan sel darah baru serta melancarkan sirkulasi darah. Sedangkan tepung jagung mengandung antioksidan yang dapat menjaga kesehatan jantung. Wah, perpaduan yang baik untuk tubuh kan? Mantap! Masukkan semua bahan baku ke dalam mesin mixing. Campur dengan air juga, karena tepung butuh kelembapan agar saling mengikat satu sama lain. Proses mixing butuh waktu sekitar 20 menit. Setelah tercampur, bahan baku harus di-steam pada suhu 60 derajat Celcius agar terjadi proses pergelatinasi. Nantinya bahan baku akan membuat ikatan satu sama lain agar lebih kuat, sehingga saat dicetak tidak mudah hancur. Dari proses steam, bahan baku langsung dikirim ke bagian ekstrusi. Dengan suhu dan tekanan tinggi, adonan akan mudah dibentuk. Disinilah adonan dibentuk menjadi bulir-bulir seperti beras. Tapi belum siap dikemas ya, karena kadar airnya masih cukup tinggi. Jadi harus dikeringkan terlebih dahulu. Dengan mesin pengering ini, kadar air diturunkan agar saat dikemas, beras tidak mudah berjamur. Bisa dibilang sih sebagai pengawet alami gitu deh. Setelah kering, beras langsung dipoles supaya permukaan beras sehatnya halus dan bentuknya seragam seperti beras padi. Beras sehat ini sudah didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia sekitar 3 tahun terakhir. Untuk bisa menikmatinya, tidak harus menguras kantong kok, karena dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, sahabat Unyil, salah satu olahan nasi jagung ini bisa kita bikin jadi kayak tumpeng tart. Cuma penasaran nggak sih rasanya gimana kalau nasi kuning pakai beras biasa sama nasi kuning beras analog? Kita coba aja yuk. Nah, sahabat Unyil, jadi bedanya antara beras analog sama beras biasa kalau dibikin jadi kayak nasi kuning gini, sebenarnya dari rasa nggak beda-beda banget karena bumbunya juga sama. Cuma bedanya dia nggak pakai kunyit karena dia udah warna kuning alami. Tapi kalau di tekstur, nasi biasa dia akan lebih lengket dan kalau beras analog dia lebih kepisah-pisah di mulut. Tapi kalau masalah gizi, aku lebih pilih beras jagung karena dia lebih rendah gula. Jadi sehat juga. Untuk membuat tumpeng tart, kita siapkan dulu nasinya. Beda dengan nasi kuning biasa, bumbu tumpeng tart ini lebih mirip nasi uduk. Ada lengkuas, sereh, daun salam, dan garam. Nah, karena kita mau bikin tumpeng, jadi airnya kita ganti pakai santan. Masukkan semua bumbu ke dalam santan. Lalu kita panaskan deh. Setelah itu masukkan garam ya, biar gurih. Saat memasak, santannya harus terus diaduk ya, biar nggak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan deh beras analognya. Supaya nasinya matang merata, pakai api yang paling kecil biar bagian ujungnya nggak gosong. Aduk-aduk terus sampai santannya menguap. Selanjutnya, kita kukus beras analog selama kurang lebih 20 menit.
Nasi yang sudah matang ini kita cetak ke wadah bundar atau cetakan yang biasa digunakan untuk tart. Saat mencetak, nasinya agak ditekan ya, biar jadi lebih padat dan gak gampang hancur. Kemudian di lapisan atasnya kita lapisi dengan mie goreng. Setelah didiamkan selama kurang lebih setengah jam, kita balik adonannya. Tada! Sudah mirip kan sama tart? Pinggirannya kita lapisi dengan plastik mika. Nah, kalau teman-teman masih ingin ada ciri khas tumpengnya, bisa tuh ditambah cetakan kerucut di atasnya. Lanjut, kita siapin hiasannya yuk. Bisa memakai lobak, wortel, dan timun. Awalnya kita potong lobak setebal 3 cm. Lalu ukir deh serat-seratnya menyerupai kelopak bunga. Buat mengukirnya, kita memang butuh pisau garnis khusus nih teman-teman. Biar beragam, kita buat juga bunganya dari wortel. Caranya kurang lebih sama kayak mengukir lobak. Tapi usahanya kudu ekstra nih, soalnya daging wortel lebih keras. Selain itu, kita siapkan juga garnis daun-daunan dari timun. Potong kedua ujungnya, lalu dibagi menjadi 2. Bijinya kita buang ya. Nah sudah deh, tinggal diukir sesuai tulang daunnya. Oh iya, ujung timunnya jangan dibuang dulu ya, karena masih bisa kita hias jadi bunga nih. Tuh, bentuknya macam-macam kan? Kalau pengen warnanya bervariasi, teman-teman bisa kok merendam lobak di dalam cairan pewarna makanan. Cuma butuh waktu 15 menit, warnanya sudah meresap kok. Lanjut, kita hias salah satu lauknya, yaitu telur. Ada 2 cara mengolahnya nih. Kalau telur dadar, kita bisa gulung dan potong menjadi 3 cm. Nah, kalau telur rebus, bisa dipotong zigzag seperti ini. Tuh lihat, begitu dibuka jadi bunga. Wah, cakep kan? Terakhir, kita hias yuk tumpeng tartnya. Bagian atas yang sudah dilapisi daun pisang. Bisa kita taruh sambal, beraneka lauk, selada, dan garnis yang sudah disiapkan tadi. Bagian pinggirnya juga bisa dihiasi melingkar pakai telur atau tomat cherry. Nah, jadi deh tumpeng tart beras analog. Menikmati tumpeng memang paling afdol kalau barengan gini ya. Biasanya tumpeng memang dihidangkan untuk perayaan sih, karena melambangkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dengan kreasi tumpeng tart ini, kita masih bisa kok menjaga tradisi bangsa sambil menyesuaikan zaman now. Nah, jadi ini nih Nyil, Melanie, Profesor punya alat pembuat tumpeng. Tinggal masukin aja nasi kuningnya, langsung otomatis dihias sama alatnya. Udah, ayo deh kita coba. Udah nih, tinggal set dipencet jadi. Wah, udah nih, coba dikeluarin ya. Loh. Ih, Profesor gimana sih? Kok jadinya gini? Iya, tumpeng sih tumpeng, tapi kok malah jadi nasi putih. Si Unyil, yuk kita kemon. Wih, cantik-cantik kan sepatunya. Sepatu buatan tangan alias handmade ini istimewa loh. Soalnya menggunakan kain batik sebagai salah satu bahan utamanya. Proses pertama yaitu membuat pola lembaran busa spon ini. Cukup ikuti garis pola dan tandai memakai alat tulis. Baru deh gunting mengikuti garis juga. Sekarang siapkan kain batik sebagai motif utama sepatu. Selanjutnya, tempel pola pada kain batik dan lapisi juga dengan lembaran busa spon berwarna hitam ini. Spon ini nantinya ada di bagian dalam sepatu. Tahap selanjutnya, jahit sepatu setengah jadi ini. Lalu balik pola sepatu menjadi batik di bagian luar. Satukan pola dengan menjahitnya kembali. Nah, agar bentuk sepatunya sempurna, kita buat juga insole atau alas sepatunya. Cukup lapisi busa spon yang sudah dicetak dengan kain khusus. Di cetakan ini, insole atau bagian dalam sepatu, outsole bagian luar, dan upper atau sepatu setengah jadi disatukan.
Sepatu berbagai ukuran ini gak cuma bermotif batik. Ada juga yang songket, tenun, bahkan motif menarik khas anak-anak. Selain di Indonesia, sepatu ini bahkan sudah sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Wah, mantap! Kain batik memang menjadi salah satu identitas negara kita. Warisan leluhur ini juga sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya loh. Berdasarkan teknik pembuatannya, batik dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah batik tulis. Pada batik tulis, proses membatik dilakukan dengan menggambar motif satu persatu di kain menggunakan canting. Tapi seiring perkembangan zaman, kita bisa kok melestarikan budaya dengan memanfaatkan teknologi. Seperti mesin batik ini. Mesin batik ini bisa menggambar pola dasar batik, tapi tetap mempertahankan identitasnya, yaitu canting dan lilin malam. Kita lihat proses perakitannya aja deh. Yuk, kita kemon! Nah, sahabat Unyil, mesin batik ini ngebantu banget dalam bikin pola dasar ketika membatik. Cuma bedanya kalau manual kita harus ngejiplak polanya dari kertas ke kain dan itu butuh waktu berminggu-minggu. Tapi kalau dengan mesin ini, proses pengerjaannya lebih cepat karena dia menggunakan canting yang digerakkan oleh mesin. Jadi selain lebih cepat, lebih presisi juga. Pertama, proses pembuatan mesin batik ini dimulai dengan membentuk rangka mesin. Batang aluminium dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Kalau sudah sesuai, antar batang dilas hingga membentuk rangkaian. Komponen dari mesin batik ini antara lain terdiri dari kerangka, rel, controller, lengan mesin, dan yang paling utama adalah canting. Kita rakit dulu yuk lengannya. Lengan inilah yang menggerakkan arah canting sesuai dengan pola batik yang akan dibuat. Mesin ini nantinya dapat bergerak secara otomatis membentuk pola. Di bagian utama lengan mesin sudah terpasang cantingnya. Alat inilah yang nantinya berfungsi seperti pulpen, menggambar pola batik dengan tinta berupa lilin malam. Komponen lainnya yang gak kalah penting yaitu rel. Rel ini untuk memudahkan gerakan lengan dari ujung ke ujung menjadi lebih fleksibel. Pada sabuk rel ini juga terdapat gerigi untuk mengukur jarak perpindahan yang dibutuhkan saat membuat pola. Nah, kalau komponen mesinnya sudah dirakit, kita pasang kabelnya yuk. Kabel inilah yang nantinya menghubungkan lengan mesin dengan controller. Terakhir, otak dari mesin ini nih, yaitu controller yang mengatur gerakan lengan mesin dan juga mengatur suhu pada canting. Karena canting menggunakan lilin malam sebagai tintanya, jadi suhunya harus terjaga sekitar 90 sampai 100 derajat Celcius. Kita pasang dulu yuk kainnya ke mesin batik. Kain inilah yang nantinya bakal menjadi kanvas untuk membatik. Sebelum mesin menggambar pola batik, kita bikin dulu desainnya di komputer. Hasil desain yang sudah jadi diubah menjadi bahasa mesin atau G-code dan disimpan ke dalam flash disk. Flash disk tinggal dicolok ke controller, disetting dikit, dan tada! Mesin batik beraksi. Mesin ini membuat proses membatik jadi lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Para pengrajin nggak perlu lagi susah payah menjiplak pola dari kertas ke kain. Setelah motif batik jadi, kainnya masih harus melewati 2 tahap proses pewarnaan. Kain batik direndam di dalam cairan pewarna. Warna kain batik baru akan keluar setelah direndam pada larutan tawas atau kapur. Kain batik yang sudah diwarnai kemudian dicuci dan lanjut ke proses peluruhan. Lilin ini yang sebelumnya masih menempel pada kain direbus di atas tungku selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu dijemur deh hingga kering. Tapi jangan dibawa matahari langsung ya, nanti pudar warnanya. Wah, sudah jadi nih kain batiknya. Kalau sekilas batik tulis manual dan hasil mesin gak kelihatan beda banget sih. Tapi setelah diperhatikan, pola dasar dari mesin batik memiliki garis yang lebih rapi. Alat modern seperti mesin batik ini bisa menjadi solusi untuk mempertahankan identitas bangsa di tengah perkembangan zaman. Keren kan?
Sebagai salah satu budaya bangsa, kain batik juga bisa loh digabungkan dengan kebiasaan orang Jepang. Kain batik bisa digunakan untuk teknik furoshiki, yaitu membungkus barang dengan kain persegi seperti ini. Teknik furoshiki sudah menjadi kebiasaan orang Jepang dari zaman dulu. Teknik membungkus yang sudah ada sejak lama ini kembali diminati karena bisa digunakan berkali-kali. Bisa menjadi solusi tuh buat mengurangi sampah plastik atau kertas. Selain untuk membungkus, furoshiki ini bisa dikreasikan jadi tas. Bikinnya juga gampang, gak perlu alat jahit sama sekali. Hanya perlu strap kayak gini aja nih. Bentangkan kain dan lipat berbentuk segitiga. Lalu ikat di kedua sisi. Pastikan ukuran ikatannya sama besar ya teman-teman. Lalu balik deh sisi luarnya. Setelah bagian dalam tas diregangkan, ujung kainnya dikaitkan dengan ring dari strapnya. Bagian ujungnya harus dipastikan terkunci ya. Meskipun tanpa jahitan, tas furoshiki ini kuat juga loh membawa beban sampai 5 kilo. Wah, sudah ramah lingkungan, tetap kelihatan modis juga kan? Cocok banget dipakai jalan-jalan atau untuk membawa barang belanjaan. Halo, Karsa? Iya Mel, kenapa nih? Karsa, Melanie mau pinjam baju batik dong. Soalnya baju Melanie pada luntur, Kak. Wah, kok bisa sih? Tapi emang sih kalau kain batik emang butuh perawatan ekstra, Mel. Perawatan ekstra? Gimana tuh, Kak? Iya, jadi baju batik tuh jangan dicuci pakai mesin, Mel. Dicucinya pakai tangan. Dengan mencuci manual, warna batik bakal tahan lebih lama dan nggak bikin serat-seratnya jadi rapuh. Selain itu, untuk sabun cucinya khusus, Mel. Jangan pakai deterjen biasa, karena sabun sintetis efeknya buruk pada kualitas warna batik. Lebih baik pakai sabun berbahan alami, Mel. Saat menjemurnya juga harus diperhatikan. Kalau di bawah sinar matahari langsung, kain batik akan berwarna kusam. Jadi bisa diangin-anginkan di tempat teduh ya. Oke, siap Karsa. Terus apa lagi? Nah, terakhir, jangan semprot langsung wewangian ke kain batik. Kandungan dalam parfum bisa meninggalkan noda di baju, Mel. Jadi warna baju batiknya bakal kelihatan jelek tuh. Wah, makasih banget tipsnya ya, Kak. Nanti langsung Melanie lakuin deh. Iya, sama-sama ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Wih, merdu banget ya suaranya. Tapi ada yang tahu nggak nama alat musik tradisional yang satu ini? 100 deh buat yang jawab kecapi. Kecapi ini merupakan alat musik tradisional Nusantara. Tepatnya dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat ini dinamakan kecapi karena dulu alat musik ini terbuat dari pohon kecapi yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Karena semakin sulit menemukan pohon kecapi, sekarang alat musik ini sudah menggunakan berbagai macam kayu. Sama seperti alat musik lain yang sudah modern. Kecapi ini juga sudah dilengkapi dengan komponen elektrik loh. Ikut unyil yuk, lihat cara pembuatannya di Bandung. Kita kemon. Papan kayu albasia inilah yang dipakai untuk kerangka kecapi. Jenis kayu ini dipilih karena memiliki ketahanan terhadap rayap. Kita buat polanya dulu ya. Bentuk yang dibuat kali ini kecapi letter S. Tebal papan kayu ini kurang lebih 1 cm. Oke deh, sekarang potong kayu sesuai polanya yuk. Terus rekatkan setiap polanya untuk memastikan perekatnya benar-benar kering. Oke lanjut, kerangka kecapi ini masih harus dihaluskan permukaannya. Supaya permukaan kayu lebih rata, kita lapisi lagi dengan pelamir atau yang biasa disebut dempul. Pelapisan ini dilakukan sampai 3 kali.
Setelah kering, haluskan lagi seluruh permukaan kecapi. Setelah itu, kecapinya. Dasarnya sih kita harus paham 5 nada yang dikenal sebagai damina tilada. Kecapi elektrik dari rumah produksi ini dalam 3 bulan bisa memproduksi 1000 kecapi loh. Pengirimannya sudah sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri juga, seperti Singapura. Wih. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Unyil bangga deh, karena zaman sekarang masih banyak orang yang melestarikan alat musik tradisional seperti kecapi ini. Sebagai anak bangsa, ayo kita harus bangga dengan alat musik yang berasal dari daerah kita masing-masing. Tanahku yang ku cintai. Pak Oga suka prihatin nih. Anak zaman now udah nggak bisa ngelestariin budaya bangsa. Kayak Pak Oga gini dong, masih peduli sama alat musik tradisional. Melani jadi pengen dong Pak diajarin. Biar bisa main kecapi juga. Iya, tumben nih, Pak Oga bener. Sebentar. Itu ada apaan di pundaknya Pak Oga? Hah? Mana Den? Waduh, kabur. Ya, langsung kabur aja. Mel, kok ada yang aneh ya? Iya ya Nyil, kok masih ada suara kecapinya? Ya, pantesan masih bunyi. Orang kecapinya dari rekaman. Kita dikibulin nih Nyil. Si Unyil, yuk kita kemon. Masih banyak kok yang bisa kita lakukan untuk memperingati kemerdekaan. Kalau belum bisa menciptakan kreasi atau inovasi, paling gampang sih kita belajar dan memperkaya pengetahuan dulu. Oke, selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Merdeka!